warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan soal ikhlas nih ya. Betapa banyak pekerjaan yang besar, agung, mulia, tapi karena niatnya tidak ikhlas, kecil di sisi Allah. Apa contohnya? Itu yang di dalam hadis dijelaskan. Dia pergi perang, wafat. Apa kata sahabat? Dia syahid ya Rasulullah. Tidak. Dia dalam neraka. Coba bayangkan. Kenapa? Karena ternyata di kantongnya ditemukan salah satu bagian harta rampasan perang. Belum selesai perang, harta rampasan perang sudah ada sama dia. Nah, perang itu berhak kita dapat ghanimah. Berhak. Tapi selesaiin perang lu. Kok perang Uhud belum selesai, Le? Harta rampasan sudah nampak. Kalau ghanimah itu sama kecil orang kampungnya. Sambil basiang dapat sipasin. Sambil menyelam minum air. Ada. Sambil basiang dapat sipasin. Sipasin, saya tahu sipasin. Nggak ada kini le nak maya. Di mana? Di mana? Di mana? Di sawah. Kalau basiang padi masih ada sipasin. Masih ada? Masih. Oh, Le. Bukan sipasan ya. Kalau sipasan itu menyengat itu. Sipasin itu makanan hewan yang berenang di air. Kalau cara sekarangnya sambil bersiang dapat belalang. Tujuan awak belalang atau enggak? Tujuannya enggak belalang loh. Tujuan awak bersiang. Pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, siapa yang tahu syarat amal soleh? Ittiba'ur Rasul. Nah, Masya Allah. Umi sudah mengaji ternyata ya. Syarat kedua, sesuatu itu dikatakan amal soleh, ittiba' Rasul atau mutaba'atul Rasul, selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Ya. Nah, dalam Al-Quran coba perhatikan, ati'ullaha wa ati'ur Rasul tidak dipisahkan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu tidak dipisahkan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita taat kepada Allah tanpa melihat Rasulullah taat kepada Allah. Perhatikan. Kita sumber dasar, sumber asli ajaran Islam itu kan dua. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu anggaran dasar, Sunnah itu anggaran rumah tangga. Bisa kita hidup hanya dengan anggaran dasar? Tidak. Contoh, menurut anggaran dasar, lakukanlah sholat. Bagaimana cara sholat? Tentu melalui sunnah. The tradition of prophet. Nah, karena itu Imam Suyuti mengatakan, Al-Quran itu membutuhkan sunnah agar Al-Quran bisa diamalkan. Oke. Itu syarat keberapa itu, Me? Syarat kedua. Ada syarat tambahan, pelengkap. Apa itu? Syarat di mana amal soleh yang ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi itu dilakukan tepat pada waktunya, sesuai yang dibutuhkan. Contohnya apa? Ya, ketika kita disuruh Allah bekerja, lalu kita sholat aja terus. Di zaman Umar, ada salah seorang sahabat, sholat terus di masjid. Kamu kenapa di sini terus? Ya saya banyak utang, ya. Memperbanyak ibadah bisa? Tidak bisa. Apa kata Umar? Inna sama ala tumtirid zahab. Langit tidak akan menghujani, langit tidak akan menurunkan emas. Jadi umat Islam itu umat yang suka bekerja. Betul tak, Mi? Ya. Nah, jadi contoh, kalau kita sedang sholat saja ini, sholat sunat, datang tamu. Itu yang afdalnya ayatnya lebih dipanjangkan atau dipercepat? Dipercepat. Coba sedang belajar, kita baca Quran. Baca Quran ibadah tidak? Ya. Lalu kita sedang kuliah atau sedang belajar. Nah, ngapain Anda? Saya baca Quran. Itu ibadah, Pak. Atau Ustaz ceramah di masjid atau di sini. Ceramah. Anda apa? Baca Quran. Kok baca Quran? Saya mau khatam, Pak. Ceramah lah Bapak. Saya mau khatam. Lakukanlah sesuatu menurut waktunya. Begitu. Ya, ini tidak menyindir siapapun. Siang untuk bekerja, untuk tidur. Siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Ada orang siang tidur seperti kelelawar. Malam bangun. Banyak itu. Siang puasanya lalu mengalir pahalanya. Mengalir pahala apanya? Air ludahnya mengalir. Malam, badangkan dangkang domino, kadainya.
Kitab Kunyang. Ya, itu. Jadi itu. Amal soleh itu 1 ikhlas, 2 mengikuti Rasul, 3 diprioritaskan mana yang lebih prioritas. Tidur itu ibadah kalau sesuai waktunya. Kalau sedang khatib naik mimbar, ustaz ceramah tidur, itu enggak ibadah tuh dong. Tidur pada tempatnya. Gitu. Tidur pada waktunya. Ya. Semariam tidur dia enggak kedengar tuh dong. Nah itu. Oke. Di dalam inilah yang membuat kita gembira, senang. Kita diberikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam surah Al-Kahf ayat 15? Apabila orang sudah berumur 40, mendekati 40 atau 40, perbanyaklah doa ini kata Allah. Nah, Umi udah berapa umur? 40. Pas kurang lebih? Nah, itu berarti sudah hampir berkepala 4. Kalau 4 sudah berkepala 4, Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. Itu sudah matang pemikiran, sudah matang jiwa. Nah, tetapi ingat, kalau sudah 40 umur, ibarat mendaki Gunung Merapi ini, udah sampai puncak itu. Hati-hati itu, sudah mulai lagi menurun. Tidak ketagang, saya kulitku tadi itu. Seiring dengan waktu, bertambah umur, kulit semakin kandua. Kok mata, semakin kabua. Kok duduk, lah mulai maun jua. Kok gigi lah mulai gua. Kok salero lah bansui ba pindah ke bubua. Itu tanda kadake ke alam kubua. Ya. Dunia ko Cik Jibril kepada Rasulullah. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Cik Jibril kepada Rasulullah. Tidak Muhammad Faruk dia. Ya Muhammad. Cintailah siapapun yang engkau cintai, silakan. Tapi ingat, kamu pasti berpisah dengan orang yang engkau cintai. Tumi. Ya Muhammad, kata Jibril, hiduplah sesukamu. Tapi satu waktu engkau pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Ya Muhammad. Yang ketiga, lakukanlah apa saja yang kamu ingin lakukan. Tapi ingat, kamu pasti dibalas terhadap apa yang kamu lakukan. Nah, jadi hidup kita ini tidak bisa menurut kita saja. Ada orang hidup itu hang barahang, heng baraheng. Ang suka tiang dan suka tiden. Tak bisa hidup. Ada je hidup itu ijuk-ijuk tali-tali. Artinya, esok-esok, kini-kini. Ada je hidup itu di matumbuh, di situ disiangi. Nah, itu lah tumbuh rumput. Sebelum tumbuh rumput itu diatasi. Kok enggak? Bila ujian, besok mapa? Kini. Itu namanya, apa namanya itu Anis? SKS. Sistem kebut sama lam. Minum kopi pakai garam stek supaya nak ngantuk. Bertanggang. Dapat ujian. Tapi saya itu lupa. Tidak bertahan. Cubalah pindah satu baskom tu ke ember atau ke baskom yang lain. Sekaligus kita pindahkan air tu tumpah tidak? Tumpah. Tapi slowly but sure. Nah, itu. Makanya Faruk, Wafi, Anis, Maryam sudah dapat malam Lailatul Qadar nampaknya ya. Tidur. Jangan hidup itu manajemen of konce. Apa itu manajemen of konce? Bila takana melonce. Jangan hidup itu seperti hidup the power of kepepet. Tahu the power of kepepet? Orang kalau sebetulnya tidak bisa dia loncat dinding, tapi kan ada anjing, mampu dia. Baik. Apa doanya kan itu tadi nak mi. Nah, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Apabila sudah 40, sebab 40 ini ya. Orang kalau rabuang, tahu rabuang? Saya tahu rabuang bahasa Indonesianya apa, Nis? Rabung. Ya, rabung. Rabuang kok rebung? Rabung. Anak itu kan anak bangnya memang rabung. Iya. Rabuang. Rabung. Kencung gitu. Enggak, kincung beda. Rabung itu kan anak Iya. Nah, kalau rebung bahasa Indonesia pemirsa, itu kalau nyekete, itu bisa diarah-arahan pemirsa. Rabuang. Ya. Tapi kalau lah batuang bahasa Indonesianya Bambu. Enggak betung dah. Nah, nyawa rabuang, rebung. Batuang, betung. Enggak itu dah. Enggak bambu. Tapi kalau sudah batuang, betung atau bambu,
dia sudah condong dia sudah condong ke salah satu arah, coba kita tarik, kita jujut dia. Patah ya. Umpamanya bambu arahnya ke sana kan gitu. Kita tarik dia ke sini. Mau dia? Tidak. Dalam maknanya itu, nendang banget maknanya itu. Kalau rebung, coba gini kan, dia ke situ nanti ke sini. Tapi kalau lah batuang, coba tarik ke sini, semakin kuat kita menarik, semakin kuat pula pergi yang ke situ. Itu filosofis alam tak gampang jadi guru. Artinya orang kalau sudah biasa melakukan dosa, maksiat, sulit untuk meninggalkan kebiasaan jelek itu, ya, kalau betul-betul tidak ingin merubah. Pemirsa, ada ucapan yang agak kareh cik pemirsa, tapi mau sampai lah, cik orang mudik siswa. Anjing kalau lebih biasa makan ciri, daging apa nah daging, dicari juga dan itu. Nah itu, artinya kebiasaan-kebiasaan itu masuk ke alam bawah sadar, akhirnya sulit meninggalkan. Bisa berubah, kenapa tidak? Kita merubah teman. Merubah teman itu juga merubah apa yang akan kita lakukan. Kalau kita makan daging sate sebanyak apapun, sate kambing, apakah kita jadi kambing? Tidak. Tapi kalau berteman dengan kambing, Paruk, makan daging sate kambing, kita sebanyak apapun tidak jadi kambing kita. Tapi kalau berteman dengan kambing, bau kambing, bahasa kambing. Jadi, kalau ingin berubah, rubahlah temanmu. Dan itu diabadikan Allah dalam surah Al-Furqan. Ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Aduhai, sungguh alangkah bagusnya dulu aku tidak berteman dengan si Anu, si Fulan. Nanti orang-orang kafir itu di akhirat pas ketemu, engkau ndak deang dulu ndak mau ikut dah. Akan ada nanti episode itu di dalam ayat penyesalan. Di dalam ayat lain juga dikatakan itu. Ya. Lalu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi auzi'ni. Ini doa yang kalau sudah mendekati 40 Umi, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Apa artinya itu, Umi? Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk bersyukur dengan nikmat yang sudah Engkau berikan. Kenapa di umur 40 ini kita berdoa seperti itu? Karena kalau sudah 40, kalau umur segini, pertanyaannya ke Paruk apa? Di mana sekolah? Gadangnya seketik lagi, seperti Anis di mana kuliah? Letamek kuliah di mana kerja? Kawannya lewat keluarga, lu udah merit belum? Sudah merit? Pertanyaannya apa lagi? Udah berapa orang anak? Ke Umi pasti, baru orang anak. Nggak mungkin pertanyaannya ke Umi, lah nikah. Kalau Kabi, lah berorang bini bisa ya nak Mi? Nah itu. Tapi kalau segini umurnya, umur 40, nikmat Allah sudah banyak. Di mana kerja? Lah punya rumah, lah punya utang. Kalau ke Paruk, ke Anis, anak Abi yang lain, pertanyaannya tidak mungkin punya mobil, punya rumah. Kan tuh. Kalau ke nenek, lain lagi ceritanya. Lah baru orang, cucu. Iya. Kalau semakin tua, ditanya orang. Lah baru orang cici. Cici, nenek udah cici, nama. Nah, penyirih. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Jadi kalau sudah 40 ini sudah banyak. Dulu tidak punya kerja. Dulu kerja tidak tetap, sekarang kerja sudah tetap. Dulu tidak punya rumah, kini punya rumah. نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا شوق في الأعماق تنامى ولتلك الأيام تسامى رمضان إليك قد اشتقنا تملأنا حبا وسلاما تملأنا حبا وسلاما